itu memang ada di program saya dalam rangka pencerahan ini. Antara lain, saya akan berjuang untuk Lombok secara khusus, NTB secara lebih umum, untuk segera dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu target. Ya, karena apa? Karena Lombok itu adalah daerah wisata. Daerah wisata di Lombok sering sekali satu listriknya padam. Dari itu batubara ini yang ada di Jalanjang namanya. Terus di Lombok ini pusat-pusat wisatanya potensinya amat sangat besar dan beragam. Nah, saya mempunyai program mendorong dibangunnya pusat-pusat tujuan wisata baru di Pulau Lombok. Seperti apa konsepnya? Yang memanfaatkan potensi kekayaan alamnya yang berupa keindahan alam. Ya. Pulau Lombok itu salah satu pulau yang keindahan alamnya luar biasa. Diakui bagian dunia. rakyat kita belum tahu ini. Ya. Nah, kekayaan alam yang berupa keindahan alam, contohnya berbasis laut, ya. Lombok terkenal dengan Gili Trawangan, Pantai Senggigi, ya. Lalu ada Lombok sekarang terkenal dengan Mandalikanya, ajang balapan motor. Ya. Itu udah tiap hari, itu setahun beberapa kali aja. Ini harus ada dibangun pusat-pusat tujuan wisata dengan mengembangkan keindahan alam berbasis pegunungan. Nah, ini masuk poin yang sangat penting. Karena Lombok mempunyai Gunung Rinjani dengan Segar Anaknya yang sangat unik. Segar Anak itu berada jauh di atas permukaan laut. Ini danau, ya, yang sangat indah. Hanya pendaki gunung saja yang pernah menikmati keindahannya. Nah, saya usulkan, dan memang sudah ada rencana untuk dibangun kereta gantung menuju Gunung Rinjani. Ya, kereta gantung menuju Gunung Rinjani, sehingga tidak hanya masyarakat pendaki gunung yang menikmati keindahan Gunung Rinjani dan Segar Anak dengan mata kepala sendiri, rakyat lain juga boleh dong, kita ini boleh dong menikmati keindahan Gunung Rinjani dengan Segar Anaknya. Untuk itu, kita butuh prasarana yang namanya kereta gantung, ya, untuk bisa kita. Nah, ini bisa menjadi ikon baru Lombok sebagai pusat wisata dunia. Kenapa? Mohon maaf, saya berbagi pengalaman. Kebetulan saya pernah mengunjungi Alaska, ya, di mana Alaska kan ujung dunia sebelah utara, kutub utara. Sebagian 24 dalam satu tahun itu lebih banyak malamnya daripada siangnya tadi itu. Sehingga gunung-gunung itu kan terlapisi es non-stop. Tapi ada saatnya, pada saat summer itu mencair sedikit sehingga rumput hijau mulai kelihatan. Nah, orang Amerika itu suka itu naik ke gunung pada saat seperti itu. Nah, naik gunungnya lewat kereta gantung. Nah, kereta gantung itu di-provide luar biasa pengunjungnya, ya, sehingga ini menciptakan lapangan kerja. Hotel-hotel lahir, restoran lahir, pekerjaan tangan dan seterusnya, ya. UKM hidup gitu loh. Nah, itu saya dukung penuh kalau saya sudah di DPR. Satu. Kedua, terkait pengembangan wisata ini, saya minta pemerintah pusat untuk membiayai, melengkapi jalan raya keliling Pulau Lombok. Sehingga suatu saat kita bisa wisata Pulau Lombok naik mobil aja, menyusur pantai. Ya, di sepanjang pantai ini indah-indah semua. Tidak hanya Senggigi yang indah, luar biasa di pantai selatan Lombok, selatan Lombok Barat. Masih belum ada yang tereksplor. Ya, belum. Itu lautnya landai, ada 10 km pasirnya bersih coba. Nah, ini kan pusat wisata baru yang ingin berenang di laut dengan bebas begitu, ya. Nah, kalau itu ada kan otomatis bisnis lahir.
ada lapangan pekerjaan yang bisa dibuka di situ, yang harus didukung secara orang. Lombok ini, NTB lah secara umum, itu masih termasuk 10 provinsi termiskin di Indonesia. Ya. Jadi, saya berusaha kalau di DPR, meskipun Komisi 7, saya sarankan agar yang membuat jalan keliling Lombok ini pakai APBN saja. APBN. Ya, pakai APBN, jangan APBD pasti nggak nggak nyampe lah. Ya, APBD nggak sampai. Sampai. Jadi APBN saja, mungkin lewat teman-teman kita titip lewat teman-teman yang duduk di Banggar, duduk di bidang-bidangnya. Nah, kalau di Komisi 7 nggak terkait langsung. Konsepnya Harus bisa, nggak boleh dihalangi. buat saya. Karena katakanlah membangun kereta gantung ini butuh biaya besar. Ya, kalau ada investor dari manapun ya welcome saja. Ya, tentu dimanapun ya yang saya lihat kereta gantung ini tidak merusak lingkungan, tidak merusak pohon, tidak merusak lingkungan. Yang ditakutkan ini kan nanti akan merusak lingkungan hutan Gunung Rinjani akan gundul, indah. Selalu kereta gantung ini memelihara malah pohon-pohonan di sekitarnya sehingga tetap hijau gitu loh. Jadi kekhawatiran sebab di Lombok juga ada yang tidak mau, udah setuju ya. Jadi keliru kalau udah setuju sebab ini akan menjadi ikon baru untuk Lombok sebagai tujuan wisata dunia. Ya, di samping pengembangan sumber-sumber tempat wisatawan baru berbasis keindahan laut. Begitu. Ya, lalu program saya berikutnya adalah yang secara garis besar kembali ingin agar potensi kekayaan alam ini bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, sebab di NTB punya tambang di Kabupaten Sumbawa Barat ya, dan di Kabupaten Dompu ya. Itu saya akan berusaha, sekalipun Sumbawa bukan lagi dapil saya, tapi satu provinsi, saya akan perjuangkan agar tambang, terutama tambang di Dompu yang belum berproduksi ini, supaya ikut program hilirisasi. Atau Mineral ini, mineral ya. yaitu tambang koper, tambang tembaga. Oke, koper ya. Nah, tembaga. Yang tambang tembaga satunya di Sumatera Barat ini sudah ditambang 50 tahun, ya. Nah, kalau yang di Dompu ini belum mulai ditambang. Tapi sudah sudah ada kepastian. Sudah kepastian ya. Nah, ini bisa didesain untuk industri hilir, listriknya pakai listrik nuklir. Ya. Jadilah semua situ. Jadilah semua. Nah, di Lombok butuh nuklir juga, sebab apa? Lombok ini lokasi yang sangat strategis dari segi perdagangan dunia, dari segi lalu lintas barang dan jasa internasional. Selat Lombok, selat antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Jaraknya ini 40 kilo. Kedalamannya itu sampai 3 kilo kedalaman laut. Ini ada 2 lokasi inti nuklirnya ya. Jadi ini Lombok lautnya dilalui kapal-kapal niaga raksasa yang datang dari Australia, dari Afrika Selatan, dari Eropa Barat menuju utara Lombok ke Filipina, ke Taiwan, ke Cina, ke Jepang, ke Korea, membawa barang-barang untuk diolah di Cina, di Jepang, di Korea. Kami mendukung penuh program di NTB untuk membangun Global Hub Kayangan namanya. Global Hub Kayangan, yaitu membangun pelabuhan laut besar yang ada di Lombok Utara, di Selat Lombok. Jadi pelabuhan besar dibangun, nanti kita harapkan kapal-kapal raksasa yang model-model itu mampir di sini, transit di sini. Mungkin sebagian muatannya diturunkan di situ untuk diolah di sini. Oke. Industrinya kita bangun di sini. Ya. Ada wilayah industri sudah disiapkan, kawasan industri sudah disiapkan. Ya. Nah, adapun yang merupakan barang jadi yang tidak bisa diolah lagi, langsung aja dibawa ke negara tujuannya. Di Cina, di Jepang. Ya. Kalau bahan mentah kita minta supaya diolah di sini, kami akan bangun listriknya dari nuklir, ya, seperti itu, sehingga
Sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Bupati atau gubernurnya mungkin? Dulu, waktu saya masih di DPR, bicara sama gubernur dulu itu namanya TGB. Ya, itu bagus. TGB juga mendukung ya. Itu Nah, bagus. untuk diketahui, selama ini, ya, Lombok sebagai nama selat ini sudah dimanfaatkan puluhan bahkan ratusan tahun oleh pihak luar negeri. Ya, masa kita yang punya selat ini puluhan tahun, ratusan tahun tidak pernah memperoleh manfaat 1 sen pun, yang benar aja dong. Betul. Anehnya pemerintah RI maupun semua gubernur Lombok tidak pernah bercita-cita seperti itu, tidak pernah punya cita-cita seperti itu. Di ilmu bumi SD hanya diajarin di Selat Lombok, nggak diajarin kalau Selat Lombok ini dilalui oleh kapal-kapal barang mancanegara raksasa-raksasa. Ya, Hilir mudik bawa hilir uang. mudik. Kita nggak memperoleh manfaat 1 sen pun. Nah, sekarang kita balik. Ya. Ya.